Sebelum memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo ulang untuk memimpin teman-temannya membaca doa. Siap, berdoa mulai. Selesai. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, lebih baik kita bernyanyi terlebih dahulu. Siapa yang mau bernyanyi? Saya, Bu. Ya, kita akan menyanyikan lagu, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ayo. Baik. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya baiklah, Nana silahkan duduk. Pada pagi hari ini pembelajaran kita itu adalah tema 2, subtema 3, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Nah, udara bersih bagi kesehatan ini adalah masalah sampah yang ada di masyarakat. Masalah sampah ini menjadi masalah yang umum dihadapi oleh masyarakat di kota. Aku akan membacakan yaitu teks tentang kelurahan Bakan Pasir ini luncurkan gerakan pungut sampah. Nah, masalah sampah ini menjadi masalah yang umum dihadapi di masyarakat desa, kota. Dan berita berikutnya ini menyajikan upaya seorang pemimpin daerah untuk mengatasi sampah agar masyarakat sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah. Kelurahan Bakan Pasir mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah, yaitu GPS. Lurah Bakan Pasir Rokit ini Al-Hudi menyatakan GPS ini merupakan program pemerintah Kota Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar Kota Bogor terbebas dari sampah, karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat sampai saat ini. Tanggung jawab pihak kelurahan atau per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua. Nah, Ibu akan membagikan teks tentang yang Ibu baca tadi. Nah, anak-anak akan menjawab pertanyaan yang ada di teks Ibu bagikan ini. Nah, Ibu sudah membagikan kertas tentang teks yang Ibu baca tadi. Nah, anak-anak bisa menjawabnya. Ibu kasih waktu 20 menit. Nah, apabila yang sudah selesai, maju untuk mengarah belakang. Nah, Ibu akan mencatat soal. Nah, habis Ibu mencatat soal ini, anak-anak maju ke depan untuk menjawabnya. Ya, Bu. Baca dulu teks. Nah, waktunya sudah selesai. Anak-anak sekarang maju ke depan untuk menjawab soal teks yang tadi Ibu bagikan. Wulandasari jawab nomor 1. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ayo maju ke depan. Di sini pertanyaannya itu adalah di mana lokasi daerah pada berita tersebut. Nah, lokasi daerah yang disebut dalam teks ini di mana? Tuliskan.
Bu. Iya. Ya, yang pertama ini di mana lokasi daerah pada berita tersebut. Nah, yang tadi Ibu bacakan itu kan judulnya udah tercantum Kelurahan Makan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah di Kota Bogor. Nah, jadi jawabannya itu Kelurahan Makan Pasar di Kota Bogor. Nah, silakan duduk kembali Ulan. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ulan. Nah, pertanyaan yang kedua ini adalah apa masalah yang dihadapi di teks tersebut? Pertanyaan yang kedua ini adalah apa masalah yang dihadapi dari teks tersebut ini. Ayo, untuk anak Nur Kolbi untuk menjawab ke depan. Pertanyaan dari nomor 2 ini apa masalah yang dihadapi? Apakah benar masalah kebersihan lingkungan terutama sampah? Benar? Benar, Bu. Iya, benar. Masalahnya itu di lingkungannya, masalah kebersihan. Terima kasih buat anak Ibu Nur Kolbi. Silakan duduk, tepuk tangan buat Nur Kolbi. Nah, kita sudah menjawab soal dari teks yang Ibu bagikan tadi. Nah, nomor 3 dan 4-nya ini Ibu kasih PR buat anak-anak untuk menjawabnya di rumah. Ya, Bu. Nah, setelah membaca teks dari kebersihan di Kelurahan Makan Pasar ini, tanggung jawab kita sebagai masyarakat itu penting sekali. Kenapa? Ada yang tahu perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, alam, sosial, dan budaya, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Nah, menurut tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia ini, tanggung jawab itu adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Setiap individu mempunyai tanggung jawab karena tanggung jawab bersifat kodrat, yaitu menjadi bagian dan kehidupan manusia. Tanggung jawab ini juga merupakan sikap terpuji dan hendaknya dimiliki setiap individu. Setiap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter, sikap, tanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri, orang lain, masyarakat maupun bangsa dan negara. Ada yang tahu tanggung jawab sebagai masyarakat itu ada 5. Ada yang tahu salah satunya? Tidak ada, Bu. Nah, Ibu akan jelaskan. Nah, tanggung jawab sebagai masyarakat itu ada 5, yaitu adalah tanggung jawab diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, dan Tuhan. Nah, yang pertama ini mengetahui tentang tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Selanjutnya itu kita harus ketahui yang harus kita lakukan dalam tanggung jawab sebagai masyarakat. Yang pertama itu tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu menjaga kebersihan diri sendiri, menyelesaikan sesuatu dengan sendiri tanpa diminta. Yang ketiga itu selalu konsisten dalam bersikap. Yang keempat tidak berbohong. Nah, yang tanggung jawab selanjutnya itu adalah tanggung jawab terhadap keluarga, menjaga kebersihan rumah, melaksanakan tugas piket harian, saling menghargai dan menghormati, mematuhi peraturan dalam keluarga, tidak berbohong kepada sesama anggota keluarga. Tanggung jawab yang selanjutnya itu adalah tanggung jawab masyarakat. Nah, tanggung jawab masyarakat ini penting sekali. Nah, kenapa? Yang pertama itu kita harus ikut gotong royong jika ada kegiatan di masyarakat. Nah, 2, menjaga keamanan di lingkungan masyarakat dengan mengikuti ronda bergilir. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan di lingkungan atau menghadiri rapat undangan dalam rapat RT, RW, dan
memberikan masukan untuk kebaikan bersama. Yang kelima itu menolong dan memberikan solusi jika ada bertikai. Kesimpulannya di sini, apakah ada yang tahu tentang kesimpulan dari Bu El jelasin tanggung jawab sebagai masyarakat? Ada, Bu. Ya, coba Ula apa kesimpulan dari Ula mendengarkan Ibu menjelaskan apa itu tanggung jawab sebagai masyarakat? Tanggung jawab untuk diri masyarakat itu adalah tugas dan kewajiban kita. Iya, betul. Nah, Ibu akan memperjelas. Tanggung jawab itu adalah sebagai masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi. Nah, setelah kita mengetahui tanggung jawab kita sebagai masyarakat ini adalah kita harus menghargai kegiatan usaha ekonomi yang ada di masyarakat. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksinya, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor dari kegiatan penyaluran barang tersebut. Distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen di sini adalah pihak mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa yang diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi ini memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan menurut kontraknya. Manusia berperan sebagai makhluk sosial, makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk hidup maupun makhluk ekonomi. Hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap ekonomi yang diperoleh orang lain. Nah, amatilah berpakaian yang kamu kenakan ini berlangsungnya proses produksi pakaian. Pakaian anak-anak yang anak pakai itu adalah proses produksi pakaian. Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama. Untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas ini dipintal terlebih dahulu, kemudian benang ditanam di pabrik tenun hingga menjadi kain. Nah, untuk pembelajaran